kesempatan kali ini kita akan coba untuk memodelkan struktur gedung di salah satu aplikasi, yaitu SAP 2000. Oke, kita coba buka aplikasinya. Sebelumnya saya sudah memiliki file dasar. Saya buka aplikasinya dulu ya. Ini dia penampakan aplikasi SAP 2000. Oke, baik. Saya akan coba buka file dasar yang sudah saya buat. Oke, data dasar. Jadi untuk data dasar ini bertujuan untuk agar lebih memudahkan untuk memulai suatu project. Nah, di sini pada menu-menunya begitu praktis. Ada menu file, edit, view, define, draw, select, assign, analyze, display, design, option, tool, dan help. Ini bagi rekan-rekan yang sudah tidak asing dengan nama-nama menu bar ini, berarti fungsinya tidak jauh. Kayak seperti edit, fungsinya untuk mengedit. Untuk menu bar pada define, fungsinya untuk mendefinisikan baik itu material sampai load combination. Oke. Nah, di sini kita mulai dengan material terlebih dahulu. Nah, di define material di tab SAP 2000 sudah memberikan 3 item default ya. Pada kesempatan ini kita mendefinisikan material kita sendiri. Nah, untuk bangunan yang kita ingin analisis ini, kita menggunakan material pembentuknya itu beton. Nah, kita tekan add new material. Nah, untuk region itu standar code yang negara rujukan yang mau kita rujuk. Material type itu material yang mau kita gunakan. Standar acuan kita, grade itu berdasarkan dari standar acuan. Nah, untuk ini kita buat user, berarti si pemrogram yang mendefinisikan sendiri materialnya. Di sini kita pilih concrete. Grade tidak perlu kita isi lagi karena kita mendefinisikan sendiri. Nah, di material name kita isikan untuk mutu beton FC ya, FC frame, misal 25 MPa. Kita tulis saja. Oke. Di untuk weight per unit volume yaitu berat beton. Nah, di sini kita buat dalam satuan terserah, tergantung daripada penggunanya. Bisa kita buat kilogram. Kalau kilogram dia kan 2400 kg per meter kubik. Nah, di sini untuk modulus of elastisitas dia kan pada rujukan dia satuannya MPa. Di sini tidak ada MPa. MPa itu setara dengan Newton milimeter. Ingat lagi bahwasannya untuk modulus elastisitas beton normal itu 4700 akar FC frame. Tinggal kita definisikan 4700 kali SCR berapa MPa kita, 25 MPa. Tinggal klik saja ya.
berarti modulus elastisita 23.500. Nah, untuk Poisson ratio untuk itu angka kekekalan daripada material biasanya range-nya itu 0,1 sampai dengan 0,4. Jadi kita ambil 0,2, shear modulus sudah terdefinisi. Dan di other property for concrete and material itu kita isikan di specific concrete compressive strength FC, yaitu 25 MPa. Nah, expected concrete compressive strength ini mendefinisikan ekspektasi daripada konkrit yang ingin dianalisis. Ya, range-nya kan tidak jauh karena kita sudah desain dia 25 MPa seperti itu. Nah, kita klik OK. Berarti untuk betonnya sudah jadi. Lanjut kita ke material berikutnya, yaitu tulangan ya, baja tulangan. Nah, di sini jangan salah pilih. Untuk material tulangan itu bukan steel, namun kita pakai rebar. Jangan salah mendefinisikan. Oke, di sini saya coba cari dulu dokumen saya. Sebentar saya cari terlebih dahulu. Sebentar saya cari terlebih dahulu ya. Oke. Untuk mutu baja tulangan sendiri dapat kita lihat pada SNI 2052 2017 halaman 9. Nah, di sini kelas baja tulangan, yaitu di sini untuk nilai kuat leleh, dan di sini untuk minimum daripada kuat tarik. Oke. Kita beralih ke SAP. Nah, di sini kita buat untuk berat per volumenya, yaitu untuk baja tulangan itu 7.850. Di sini sama juga. Di sini 200.000 untuk baja tulangan. Nah, di sini yang harus kita definisikan yield strength, yield ya. Yield strength ya gitu, IS. Berarti kuat lulu. Nah, untuk dua model ya, untuk tulangan. Yang pertama itu ada tulangan longitudinal, yaitu tulangan memanjang ataupun tulangan menerus. Yang kedua ada tulangan confinement ataupun tulangan pengekang. Biasanya confinement itu untuk bangunan struktur tahan gempa dipakailah BJTS 280. Nah, untuk standar minimum untuk bangunan tahan gempa biasa dipakai BJTS 420A atau BJTS 420B, itu syarat minimum. Nah, ada batasan lain, silahkan baca rujukan di SNI 2847 2019 yang terbaru ya. Oke, kita definisikan dulu tulangan confinement-nya itu BJTS 280. Sudah, berarti di sini 280 untuk mudah mengingatnya di standar terbaru. Bila BJTS 280 berarti awalnya yield strength-nya itu 280 dan TS ataupun kuat tarik minimumnya itu 350 MPa. Oke. Nah, untuk expected yield strength ini kita isikan sama saja, karena bila kita ingin menambahkan faktor coefficient-nya kita harus membaca standar kembali.
Biasanya untuk sistem moment frame itu untuk sistem rangka pemikul momen khusus, di pasal tertentu memang disarankan nilai daripada kuat aktualnya itu dikalikan 1,25 atau ditambah 25% dari kuat rencana. Seperti itulah. Jadi nanti dibaca standar lagi, oke? Ini untuk confinement ya. Nah, di sini untuk memudahkan kita copy saja, add copy material, tinggal kita ganti. Jadi BJTS 420B ya, kita pakai 420B. Nah, tinggal kita ganti di sini 420. Dan di sini dia 525. 525 sama 420. Sini 525. Oke. Nah, selanjutnya kita definisikan penampang, yaitu masuk ke menu define lagi, kita pilih section properties. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Namun untuk mendefinisikan untuk frame ataupun batang itu kita pakai frame section. Untuk plat lantai nanti kita pakai area section. Nah, kita ke frame section dulu. Nah, di sini ada menu import new property. Bila kita ada file dalam, bisa kita pakai import new property. Nah, kita add new property saja. Di sini banyak model penampang. Nah, kalau ada pertanyaan, saya punya penampang yang unik gitu kan, ya udah kita pilih order ya, bisa di section designer ataupun general. Namun di sini kita pilih konkret, kita pilih rectangular untuk persegi. Nah, di sini misal kita definisikan terlebih dulu kolom yang kita kasih kode K1 ya, K1 yang ukurannya 60 kali 60. Kita buat 0, minim aja ya. Nanti kita pakai 0,4, 40 cm ya, 0,4. Nah, lihat 0, kita kan 40 cm nih ceritanya, ataupun 400 mm. Jangan salah untuk cek laptop Anda pakai koma atau pakai titik. Nah, untuk terkait satuan kita bisa lihat di sini di ujung. Di sini kan kilonewton meter celcius. Untuk kilonewton satuan gayanya, meter untuk satuan panjangnya. Nah, di sini kita pakai satuan meter, jadi 0,4. Nah, di material kita pilih yang sudah kita definisikan, yaitu 25 MPa. Dan untuk di sini di set modifier untuk frame ini baca lagi rujukan di SNI 2847, bahwasanya untuk momen inersia untuk arah X maupun arah Y itu kita berikan angka yaitu 0,35. Maksudnya apa 0,35? Jadi kita memberikan tahanan yang lebih, ataupun dengan asumsi bahwasanya pada saat desain kita ketahanan penampang itu kita reduksi sebesar 65%. Makanya yang kita masukkan cuma 35%. Seperti itu. Itu dibaca lagi standar rujukannya. Nah, di section property tidak perlu kita gugat. Di sini yang kita perlu concrete reinforcement. Nah, di sini di rebar material longitudinal bar kita masukkan BJTS 420, dan confinement bar ataupun tulangan sengkang itu kita definisikan dengan BJTS 280. Untuk desain type-nya, karena kita kolom ya kita pilih kolom, dan requirement
reinforcement configuration-nya kita pakai rectangular. Nah, untuk desain untuk longitudinal bar dan confinement bar itu akan secara otomatis didesain oleh oleh SAP 2000. Nah, bila kita ingin cek, berarti ini harus parameter ini harus kita masukkan seperti itu. Karena kita desain, kita tidak perlu otak-atik. Yaudah, kita oke saja. Oke deh. Nah, lanjut kita ke balok. Kita masih konkret rectangular, kita buat ini B1. Oke, B1 kita buat misalkan 0,25 cm kali 0,5. Oke. Jangan lupa di sini 25 MPa dan di set modifiernya di sini 0,35. Di sini 0,35 juga. 0,35. Oke, masuk ke confinement, kita pilih beam. Di sini jangan lupa. Nah, untuk slimmer beton kita buat 6 cm saja. Di sini nanti secara otomatis SAP 2000 akan output hasilnya ada. Oke. Mungkin saya akan koreksi di kolom tadi, saya modify dulu. Di set modifiernya itu untuk kolom itu 0,7. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita draw. Yang pertama itu kita masuk ke kolom dulu ya. Nah, untuk kolom kita bisa masuk ke ya, di sini bisa kita lihat bahwasanya dia di sini. Nah, kita klik ini draw. Oke, kita pilih K1. Kita klik dari sini side. Nah, oke. Klik kanan, escape. Kita lihat di sini untuk di 3D-nya. Kadang-kadang oke. Bisa terlihat. Nah, untuk memudahkan kita replicate saja. Untuk rekan-rekan yang sudah pernah pakai AutoCAD, ini kalau kita blok dari kiri ke kanan itu item yang terblok saja. Kalau ini dia langsung semua ya. Kalau kanan ke kiri kita blok saja. Kita ke menu edit, replicate. Nah, di sini kita tahu bahwasanya ini arah Y. Nah, coba kita cek dulu. Kita kembali ke sini 3D model. Bisa kita lihat bahwasanya kita mau kemana nih, ke arah Y ya. Nah, directionnya, gridnya berapa. Nah, kita mau tahu dulu nih grid berapa. Ya udah, kita masuk ke edit grid dulu. Kita cek bahwasanya kita punya koordinat arah Y itu, cek spacing, oh itu 6 meter. Oke, kita cancel saja. Oke, kita replicate 6 meter. 6 meter kita tes sebanyak 1, apa masuk betul. Oh karena ini minus ya, kita blok dulu, kita hapus. Kita hapus. Ini harusnya minus.
kita blok lah. Senang. Apply. Oke. Bisa. Nah, jadi kita harus blok lagi. Kita perlu dua buah lagi. Apply. Jadi deh. Kita lihat penampakan 3D nya. Nah, sekarang kita mau replicate kemari. Berarti kita blok. Oke. Kita blok. Sekarang kita nolkan di sini. Kita harus minus 6 juga. Karena grid kita tadi sebanyak berapa nih? 1, 2, 3. Ya udah, kita blok 3. Oke. Betul nggak? Oh, ternyata betul. Oke, kita close. Sudah tergambar semua. Kita ingat di sini top level 12. Tinggal kita turun. Nah, di sini. Yes, kita ke level 3 meter ya. Modify dulu. Kita lihat check grid. Biasanya tinggi mentalnya itu 3 meter ya. Bisa saja kita modifikasi, kita buat 4 misalnya. Oke. Nah, di sini dia akan minta penambahan. Oke, kita hapus. Kita lihat bagaimana kalau ini. Nah, kita pakai 3 lantai saja. Kita hapus jet, kita delete. Oke. Kita lihat. Oke. Di ini locationnya kita cek. Oh, like-nya masih 3 meter. Tidak apa-apa, kita pakai 3 meter saja. Nah, selanjutnya kita ke arah tampak atas di level 3 meter, di level 4 meter. Saya lihat nih. Di sini level 8, di sini level 12. Habis itu oke, no. Nah, sekarang kita untuk menggambar balok ya, kita bisa pakai dengan draw frame, bisa kita pakai dengan quick draw frame. Nah, kita tes satu-satu, kita coba satu-satu. Kita jangan lupa ganti materialnya. Sectionnya jadi beam, tinggal kita cari join, grid only, klik lagi, akhiri. Nice. Kita lihat mana dia, ini. Nah, itu kalau kita pakai yang cara itu. Oh, ini akhiri, skip. Ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita pakai cara yang ini, nah, caranya gimana? Ya udah, kita kalau mau garis ini, ya udah, gitu aja. Itu kalau dia misalkan tipikal. Nah, bisa juga gini, bisa nggak? Yang terpilih aja karena dia sistem. Nah, kalau saran saya bagi yang belum berpengalaman, ini coba, alangkah baiknya kita pakai vector system ya untuk menggambarnya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk alangkah baiknya tinggal blok saja kalau dia tipikal. Oke. Cancel. Oke. Nah, kita mau pindahin balok ini ke sini dan ke sini. Betul nggak? Oke. Kita blok. Kita edit lagi. Kita replicate. Mau replicate kemana? Nah, kita replicate ke arah
Z, yaitu 4 meter, sebanyak berapa? 1, 2 atau 3? Tes 2, play. Oke. Sudah. Nah, penampakannya, ini penampakan 3 dimensinya. Oke. Sekarang kita definisikan. Oke, kita sambung. Nah, ini dia tata cara menggambar balok serta menggambar kolom. Nah, pada video berikutnya kita akan melanjutkan kembali bagaimana cara untuk mendesain di software SAP 2000. Oke, see you next time. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk membuat video-video edukasi terkait struktur. Jangan lupa komen juga untuk agar saya dapat menerima masukan dari saudara-saudara. Oke, see you next time.